Penggunaan masker sekali pakai turut meningkat di tengah rekomendasi pemerintah tentang efektivitas masker. Peningkatan penggunaan masker sekali pakai ini tentu saja membuat limbah masker turut meningkat. Hal ini tentu saja membuat limbah masker menjadi permasalahan baru untuk lingkungan. Tak jarang bahwa limbah masker ini kita temukan di tempat umum ataupun di tumpukan sampah yang mana seharusnya dipisah bersama dengan limbah medis lainnya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07-Menkes-537-2020 tentang pengelolaan limbah medis. Masker memang melindungi manusia dari ancaman virus, tetapi menjadi ancaman bagi lingkungan jika limbahnya tak diolah dengan tepat. Dan pada video ini, kami dari kelompok Gelirang akan memberikan opini tentang sampah medis, khususnya sampah masker sekali pakai, yang masih jarang orang perhatikan dan dapat merusak lingkungan, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya sampah medis ini. Dan inilah saatnya, yang muda, yang bergerak. Kami ingin mengajak seluruh mahesa untuk selalu mencintai lingkungan dan merawatnya, karena lingkungan yang bersih dan baik akan memberikan hal yang baik juga nantinya untuk kita semua. This is the time for much change better. Halo Mahesa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kita dari kelompok Gelirang, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita merawat dan menjaga lingkungan hidup agar kita terhindar dari wabah penyakit. Oke, langsung saja saya akan bertanya ke rekan-rekan saya. Yang pertama nih, berapa sih sampah medis yang terbuang setahunnya? Oke, baik. Rekan, bisa dijawab? Oke, terima kasih sebelumnya untuk Zilma. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zilma. Dari riset yang saya telah lakukan, manusia sekarang menggunakan 129 miliar masker medis setiap bulan di seluruh dunia. Dan menurut penelitian dari Frontiers of Science and Engineering, satu bulan itu ada 31 hari. Maka penggunaan rata-rata masker sekali pakai sekitar 2,8 juta masker per menit. Nah, jika per menit aja udah miliaran nih, bagaimana jika sehari, satu minggu, satu bulan, bahkan satu tahun? Itu udah banyak banget, bahkan sampai bisa dikatakan triliunan. Dan manusia itu kan kita tidak tahu nih kegiatan manusia itu apa aja. Manusia bisa menggunakan masker sekali pakai satu hari itu 10, bisa sampai 10 bahkan lebih. Kalau menurut saya penggunaan masker yang telah dibuang itu bisa mencapai triliun, dan itu riset dari saya. Sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya akan diterangkan oleh Fadilah Kamil. Terima kasih. Oke, saya izin melanjutkan dari pernyataan kita Wulan Nurrohman. WHO kira 40 juta alat tes yang berpotensi menjadi 2.600 ton yang sampah yang sebagian besarnya adalah plastik dan limbah kimia. Selain itu, laporan WHO juga memperkirakan sekitar 8 miliar dosis vaksin yang didistribusikan secara global telah menyumbang 144.000 ton sampah dalam bentuk vial kaca, alat, dan jarum suntik, serta box pengaman. Hal ini menjadi suatu hal yang menakutkan karena sampah medis yang sebanyak itu semenjak dimulainya pandemi COVID-19. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Evita dengan Fadil atas opini yang kalian berikan.
Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sudah benarkah kita membuang sampah medis ini? Oke, baik, rekan bisa dijawab. Oke, terima kasih Zilma atas waktunya. Nah, menurutku kebanyakan dari masyarakat itu membuang sampah masih sembarangan ya. Nah, kadang juga membuang sampahnya itu di tempat sampah dan tidak dilakukan dengan cara yang benar. Nah, menurutku itu salah banget loh. Cara yang benar itu berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan, langkah-langkah pengelolaan masker bebas dari masker adalah satu, mengumpulkan masker bebas sekali pakai. Yang kedua itu melakukan disinfeksi terhadap masker bekas tersebut. Disinfeksi merendam masker dalam larutan disinfektan, klorin, atau pemutih. Yang ketiga, merubah bentuk masker setelah dilakukan disinfeksi. Masker harus digunting atau dirusak agar tidak dimanfaatkan kembali. Itu aja sih menurutku. Nah, boleh dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Dada. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan opini yang telah saya buat. Yang keempat yaitu buang ke tempat sampah domestik setelah dibungkus plastik yang rapat sesuai dengan edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila pemerintah telah menyediakan tempat sampah atau drop box khusus masker di ruang publik, masyarakat bisa membuang masker sekali pakai tersebut ke tempat sampah yang khusus masker. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah melakukan pengelolaan masker. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Next. Ini ada pertanyaan ketiga nih. Gimana sih cara kita mengurangi sampah medis tersebut agar tidak menyerang wabah penyakit, apalagi kan COVID-19 ya, gampang tersebar virusnya. Nah, itu gimana sih cara kita mengurangi sampah medis tersebut? Oke, boleh dijawab. Maaf, pertanyaan ini dijawab sama Sulis dengan Dialpa nih. Oke, untuk mengurangi timbulan sampah, dihimbau agar masyarakat dapat beralih menggunakan masker kain yang dapat digunakan ulang. Nah, apabila terpaksa menggunakan masker sekali pakai, maka harus dilakukan pengelolaan yang baik untuk mencegah resiko penularan penyakit dan penyalahgunaan masker bekas. Adapun cara penanggulangan dan penanganan yang tepat dalam mengatasi penumpukan limbah masker ialah dengan menerapkan pedoman penanganan limbah masker baik dari rumah tangga maupun fasilitas kesehatan. Kemudian pengelolaan yang paling efisien dalam penanganan limbah masker ialah dengan dibakar atau diinsinerasi agar dapat dipastikan virus atau mikroorganisme mati dapat mereduksi volume limbah secara signifikan. Kemudian ada proses lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan sterilisasi menggunakan autoclave atau proses memanfaatkan uap pertekanan. Nah, uap pertekanan dengan suhu tertentu ini dapat menginfeksi virus yang terdapat pada suatu media. Nah, menurut John Abraham et al., inaktivasi COVID-19 ini pada media kain atau masker dapat menggunakan termal atau temperatur rendah dengan waktu kontak tertentu. Contohnya kayak 3 menit pada temperatur 75 derajat Celcius, 5 menit pada temperatur 65 derajat Celcius, dan 20 menit pada temperatur 60 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik.
Pertanyaan yang keempat nih, apa dampak dari sampah medis ini jika tertimbun banyak dan tidak ditangani dengan cepat? Oke, baik, rekan bisa menjawab pertanyaan yang keempat ini. Izin menjawab. Jadi setelah beberapa riset yang saya lakukan, berikut ringkasan yang saya dapatkan mengenai pengaruh penimbunan limbah medis terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan. Yang pertama ada gangguan kenyamanan dan estetika dari tumpukan sampah medis yang menyebabkan estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang. Yang kedua, ada kerusakan pada tanaman dan binatang dapat disebabkan oleh virus dan senyawa yang berasal dari tumpukan sampah medis. Yang ketiga, ada gangguan terhadap kesehatan manusia dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa-senyawa kimia. Yang keempat, ada pengelolaan sampah medis yang kurang baik akan menjadi tempat yang baik bagi faktor penyakit seperti lalat dan tikus. Yang kelima, insiden penyakit demam berdarah menjadi meningkat karena berkembang biak pada tumpukan sampah medis dan genangan air. Yang keenam, proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk. Yang ketujuh, adanya partikel debu dari limbah medis yang menumpuk dan berterbangan akan mengganggu pernafasan, menimbulkan pencemaran udara yang akan menyebabkan kuman penyakit mengontaminasi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, apabila terjadi pembakaran limbah medis yang tidak saniter, asapnya akan mengganggu pernafasan, penglihatan, dan penurunan kualitas udara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fazri. Terima kasih. Ya, izin menjawab. Dari hasil riset yang saya dapatkan, dampaknya antara lain akan membuat lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan hutan, perairan, akan menimbulkan pencemaran. Tanah yang biasanya ditanami padi atau sayuran bisa gagal panen akibat tanah dan air yang tercemar limbah medis terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi hal yang sangat serius dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Masker yang dibuang sembarangan tentu dapat menyebabkan penyebaran dan penularan virus. Selain itu, dampak dari sampah masker sekali pakai sangat berpengaruh bagi hewan, tumbuhan, juga kelangsungan ekosistem. Akibatnya adalah kita sendiri sebagai manusia yang terdampak dari ulah manusia lain yang suka membuang sampah medis sembarangan. Jika kita sadari hal itu juga akan membuat kelangsungan kehidupan anak cucu kita mendatang yang bisa dirugikan. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas opininya. Ada pertanyaan yang terakhir. Permasalahan apa yang akan terjadi ketika sampah medis yang dibuang sembarang itu tidak ditangani dengan cepat? Itu bagaimana ya cara kita mencegah atau mengurangi sampah medis tersebut? Baik, boleh dijawab. Baik, izin menjawab. Salah satu dari limbah medis adalah limbah masker. Tumpukan limbah masker terbukti berbahaya dan dapat mematikan bagi satwa liar di alam bebas jika tidak segera ditemukan jalan keluarnya. Ketika masker wajah sekali pakai dibuang begitu saja, barang tersebut dapat merusak lingkungan dan hewan yang juga hidup di muka bumi. Demikian yang diungkap oleh Asli Fruno dari kelompok hak asasi hewan. Ada sejumlah peristiwa yang menunjukkan masker ini tuh menimbulkan masalah bagi hewan. Sebagai contoh, di Malaysia terjadi peristiwa seekor monyet kecil terlihat sedang mengunyah tali masker sekali pakai yang terbuang di jalanan begitu saja. Hal tersebut dapat berdampak tersedaknya seekor monyet kecil tersebut hingga dapat meninggal. Karena pada hakikatnya hewan sulit untuk membedakan mana yang bisa ia makan dan mana yang tidak bisa ia makan. Terjadi pula hal serupa di Inggris. Seekor burung camar tidak bisa bergerak selama seminggu karena kakinya tersangkut di tali masker sekali pakai. Tali telah mengencang di sekitar kaki burung tersebut hingga membuat persendiannya bengkak dan sakit. Nah, jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan bertambahnya masalah lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, akan tetapi
oleh satwa maupun tumbuhan yang sama-sama hidup di muka bumi ini. Nah, untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya, Margaret. Baik, saya akan melanjutkan pendapat dari Nurhalizah. Untuk ini saya ingin menjelaskan bahwa limbah kesehatan itu mengandung zat-zat yang berbahaya, mulai dari patogen, genotoksik, bahan kimia, dan radioaktif. Menurut saya, jika tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan hal-hal yang lebih bahaya lagi. Menurut WHO, hal ini akan menyebabkan yang pertama infeksi, yaitu limbah medis yang biasanya mengandung patogen penyebab infeksi, yaitu virus dan bakteri, dan seringkali menyebabkan sesak nafas. Terus yang kedua ada limbah medis dikarenakan mengandung bahan kimia yang berbahaya bisa memicu keracunan jika tidak dibuang dengan tepat. Dan yang terakhir ada kandungan dari zat genotoksik yang menurut riset dari Finlandia menyebabkan resiko peningkatan keguguran dan memicu kanker. Menurut saya dengan penyebab-penyebab ini maka perlu disebarkan lagi informasi mengenai dampak jika sampah-sampah ini tidak segera ditangani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lina. Oke, saya akan melanjutkan dari Margaret. Masker yang telah digunakan oleh kita bisa menjadi media penularan virus dan agen penyebab penyakit, dan tentu hal ini menjadi sangat berbahaya. Namun penggunaan masker di lingkungan masyarakat tidak dikategorikan sebagai limbah medis yang diperlakukan seperti limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan atau bisa disebut sebagai Fasiankes. Hal ini karena masker tersebut tidak digunakan dalam pelayanan Fasiankes. Limbah masker seperti ini masuk ke dalam kategori limbah domestik, sehingga perlakuan pengelolaan sama dengan pengelolaan limbah domestik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Limbah masker yang tidak ditangani dengan baik dapat terbawa ke sungai dan laut serta dapat menyebabkan pencemaran air. Selain itu, limbah masker bekas pakai juga dapat menjerat hewan, bahkan menyebabkan kematian bagi mereka. Ada kasus hewan mengira bahwa masker bekas pakai sebagai makanannya. Masker yang masuk ke perut akan memenuhi perut mereka, mengurangi asupan makanan, menyebabkan hewan kelaparan, dan akhirnya akan mati. Begitu, Zilma. Baik, rekan-rekan atas. Oke teman-teman semuanya, dari data tersebut kita dapat simpulkan, masih banyak sekali orang-orang yang masih belum sadar akan bahayanya sampah medis, khususnya sampah bekas masker ini, yang masih menumpuk bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia juga. Ternyata masih banyak juga orang-orang yang masih salah cara penanganan dan juga ketika membuang sampah medis tersebut. Dan dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi oleh teman-teman kita harus sekali menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di tahun ini masih ada beberapa orang yang terkena dampaknya akibat sampah medis yang terbuang dan juga masih menumpuk ini. Nah, bukan hanya kita sendiri, kita harus mengajak dan selalu mengingatkan keluarga kita, orang lain di sekitar kita juga, akan bahayanya sampah medis ini. Dan juga sudah dijelaskan tadi, akibat sampah medis ini banyak sekali ya teman-teman. Seharusnya masyarakat bisa lebih paham dan mengerti akan bahaya dan masyarakat bisa lebih sadar untuk selalu menjaga diri mereka agar tidak terkena penyakit khususnya wabah yang belum hilang sepenuhnya di Indonesia. Dan dari banyaknya permasalahan yang tadi sudah diperjelas, jika hal yang kita bahas kali ini tidak cepat ditangani dengan tepat, pastinya akan semakin banyak sekali korban berjatuhan. Jadi kami dari kelompok Gelirang ingin mengajak kalian semua, masyarakat Indonesia, para pemuda Indonesia juga, untuk selalu mengingatkan orang-orang terdekat terlebih dahulu akan bahayanya sampah medis ini. Terima kasih. Opini kalian yang diberikan, karena pertanyaan saya sudah dijawab oleh kalian, semoga pertanyaan-pertanyaan dan opini kalian yang diberikan, semoga kalian menghindari dan merawat lingkungan hidup ya, agar kita itu terhindar dari wabah penyakit. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat! Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.